Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin roti pisang coklat homemade. Dan ini tuh bener-bener rekomen banget. Meskipun sudah dingin, dia masih tetap empuk dan juga lembut. Untuk pisangnya aku pakai pisang leja. Jadi bener-bener pisangnya itu enak banget, legit banget, ditambah juga dengan coklat. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Selain di video ini, aku juga sudah tulis semua bahan dan juga resep di description box di bawah. Yang pertama aku siapkan di sini, aku siapkan tepung terigu protein tinggi, kurang lebih sebanyak 500 gram. Setelah itu tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk, lalu masukkan juga ragi. Nah, jadi untuk kunci utama pembuatan roti, pastikan ragi instannya ini harus benar-benar masih aktif ya, Bun. Jadi di sini aku pakai 2 sendok teh ragi instan, kemudian aduk-aduk manual dengan menggunakan spatula. Jadi aduk sampai tercampur rata aja. Setelah tercampur rata, kemudian mulai masukkan atau naikkan di stand mixernya dan masukkan susu cair sebanyak 250 ml. Selain menggunakan stand mixer, kamu juga bisa pakai hand mixer atau bisa juga dioleni dengan tangan. Lalu aduk dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 4 menitan. Aku ngaduknya di sini hingga semuanya tercampur. Dan setelah dirasa mulai tercampur, kemudian mulai masukkan margarin, boleh juga mentega atau butter mix dengan margarin. Kemudian masukkan juga garam, kemudian mulai mix dengan kecepatan rendah di awal. Setelah semuanya tercampur, kemudian mulai naikkan speed sedang sampai benar-benar kalis elastis. Kurang lebih waktu yang aku gunakan untuk mendapatkan hasil yang kalis elastis ini antara 10 sampai dengan 12 menitan kalau menggunakan stand mixer ini ya. Jadi caranya setelah selesai kemudian naikkan, lalu kita coba ambil dan kita bentangkan. Jadi kalau nggak ada yang robek atau bolong, itu berarti dia sudah kalis elastis dan siap untuk digunakan. Bisa juga diuleni dengan menggunakan tangan, kurang lebih waktunya membutuhkan mulai 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu bulat-bulatkan, jadi di sini aku pusatkan di satu titik sampai benar-benar bulat semuanya. Kemudian aku simpan lagi di mangkuk mixer yang tadi. Kemudian tutup rapat, bisa menggunakan lap bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrap. Lalu diamkan kurang lebih selama 1 jam atau lebih, sesuaikan lagi dengan kondisi cuaca dan suhu di rumah kamu. Dan setelah kurang lebih 1 jam aku diamkan, kemudian aku buka lagi. Ini sudah hasilnya 2 kali lipat dari awal ya. Lalu pelan-pelan aja keluarkan gas yang ada di dalam adonan ini. Uleni sebentar aja, jangan terlalu lama juga. Lalu aku pindahkan di meja atau alat silpat seperti ini. Langsung aku potong-potong. Jadi satu potongan ini sebesar 30 gram, antara 30 sampai 31. Jadi kurang lebih lah seperti itu ya. Kemudian setelah dipotong-potong semuanya, lalu ambil satu dan bulat-bulatkan seperti ini. Jadi cara bulat-bulatinnya itu bisa dengan cara dipusatkan di satu titik seperti ini, atau bisa juga di rounding di meja. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang pasti harus benar-benar bulat dan tidak ada yang terbuka atau pecah. Lalu simpan, dan pada saat penyimpanannya juga harus benar-benar diberi jarak, karena nanti pada saat didiamkan takutnya dia akan melebar bisa 2 kali lipat dari bentuk yang pertama dan nanti akan menempel antara satu dengan yang lainnya.
Dan setelah selesai semuanya, kemudian tutup lagi dengan menggunakan lap bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrap. Diamkan kurang lebih selama 15 menitan. Sambil menunggu, di sini aku mulai potong-potong. Aku pakai pisang raja, kemudian aku potong jadi 2. Jadi pisang ini tergantung sesuai selera masing-masing sih ya untuk isiannya. Karena pisang yang aku beli ini kecil, jadi satu pisang ini aku bagi jadi 2. Kalau kamu beli pisang dan kebetulan gede, bisa juga dibagi jadi 4 bagian. Dan setelah itu sisihkan. Setelah kurang lebih selama 15 menitan sudah didiamkan untuk adonan yang tadi. Kemudian ambil satu bulatan, lalu mulai buang gasnya dengan cara digilas menggunakan rolling pin. Nah, jadi gilas dan juga tipiskan sampai benar-benar lebar agar nanti dia nggak bocor pada saat dimasukkan pisang dan juga coklatnya. Lalu setelah itu balik, kemudian ambil pisang, lalu tambahkan juga dengan meses, bisa juga menggunakan keju atau selai coklat sesuai selera. Lalu gulung ke depan, kemudian rapatkan agar ini tujuannya dia nggak bocor. Kemudian iris-iris di bagian depan untuk mendapatkan hasil atau bentukan yang kayak pecah-pecah gitu ya. Lalu gulung lagi ke depan, kemudian rapatkan di bagian ujung dan ini hasilnya. Setelah itu mulai tata di atas loyang. Jadi loyang ini aku pakai Carlo, aku olesi dengan menggunakan Carlo, kemudian aku tata dengan diberi jarak masing-masing antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini aku ambil lagi satu dan untuk caranya masih sama seperti tadi. Untuk bentukannya itu juga sesuai selera masing-masing. Lakukan hal yang sama sampai benar-benar semua antara dohnya dan juga pisangnya habis. Dalam satu resep ini dan satu kali ngadon ini aku bisa menghasilkan 35 roti pisang coklat. Jadi gimana? Sekali ngadon kamu sudah bisa untuk jualan kan, atau untuk bisa dijual karena hasilnya juga lumayan banyak. Dan yang pasti dalam resep yang aku pakai ini dia nggak pakai telur sama sekali. Kalau kamu mau yang lebih enak lagi, kamu bisa tambahkan telur, bisa 1 butir atau bisa juga 2 butir. Dan pada saat masukinnya itu barengan dengan air dingin atau susu cair dingin. Jadi mau pakai telur atau enggak itu balik lagi, sesuaikan lagi dengan selera masing-masing di rumah. Setelah ditata dalam satu loyang, dan karena ini harus banget menggunakan jarak ya, jadi dia tuh dalam satu loyang palingan hanya 4 atau 5 biji aja. Kemudian diamkan kurang lebih selama 1 jam sampai dia benar-benar berbentuk 2 kali lipat dari yang awal. Setelah itu mulai oles dengan susu cair. Jadi aku hanya pakai susu cair di sini, kemudian oles-oles aja ke semua bagian. Setelah selesai dioles dengan susu cair, kemudian mulai taburkan atau beri topping meses di atasnya. Ini opsional aja, bisa pakai, bisa juga di skip. Kalau kamu gak suka atau terlalu rame, boleh juga gak pakai. Nah, pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 20 menit sampai benar-benar panas semuanya merata dan stabil.
Nah, di sini aku pakai dua cara untuk ngoles susu cairnya. Jadi yang pertama aku dioles dengan menggunakan kuas yang tadi, dan bisa juga kamu pakai cara yang aku pakai yang kedua ini. Jadi aku masukkan ke dalam botol bersih dan pastikan sudah bersih dan sudah dicuci. Kemudian semprot-semprot aja di bagian atasnya. Untuk cara yang kedua ini dia lebih fleksibel, lebih cepat dan lebih instan pastinya ya, karena dia nggak ngoles-ngoles. Setelah disemprot ke seluruh bagian, kemudian mulai taburkan toppingnya. Ini aku masih pakai Mrs. yang tadi. Setelah selesai, kemudian mulai panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas dan bawah, dan aku simpan di rak tengah. Atau sampai matang di bagian permukaan atasnya itu dia mulai berwarna kecoklatan. Jadi untuk suhu dan juga lama waktu ngoven atau memanggangnya ini balik lagi sesuaikan lagi dengan oven masing-masing di rumah ya. Dan setelah kurang lebih 20 menitan ini sudah selesai. Kemudian keluarkan dari oven. Pada saat masih panas aku langsung oles lagi dengan menggunakan margarin atau boleh juga menggunakan butter atau mentega. Pada saat keluar dari oven jadi masih panas-panasnya, itu hentakan 2-3 kali aja agar pada saat dingin nanti dia jadi nggak kempis untuk bentuknya. Baru setelah itu mulai dioles dengan margarin atau butter. Untuk isian rotinya jadi bebas ya, kamu bisa menggunakan pisang laja atau bisa menggunakan jenis pisang yang lain, yang pasti harus cocok dengan untuk isian roti pisang. Atau untuk coklatnya juga kamu bisa ganti dengan menggunakan keju atau kacang atau apapun sesuai selera kamu. Untuk isian coklat bisa juga menggunakan meses atau bisa juga menggunakan selai coklat. Setelah selesai dioles dengan margarin atau butter, kemudian dinginkan, dan setelah dingin baru mulai kemas, karena nanti pada saat hangat dan dikemas itu nanti yang akan bikin kue cepet jamuran. Dan setelah aku dinginkan kurang lebih beberapa saat sampai benar-benar dingin, jadi bukan hangat, dia ini udah dingin ya. Kemudian aku coba ambil satu buah roti pisang coklatnya, dan untuk tampilannya di bagian depan tuh dia cantik banget, di bagian belakang juga dia nggak gosong ya. Jadi untuk cara ngovennya harus benar-benar pas juga. Dan pada saat aku mulai buka di bagian dalamnya benar-benar lumer antara pisang dan juga coklat, dan rotinya juga masih empuk dan juga lembut. Jadi gimana? Sekali ngadon dengan menggunakan satu resep ini aja kamu udah bisa jualan. Nah, untuk kemasannya aku pakai plastik OPP dengan ukuran 11 x 11, atau kalau kamu mau yang lebih gede lagi ada juga yang ukuran 13. Tinggal masukin aja roti pisang coklatnya ke dalam plastik, kemudian tutup rapat, dan bisa juga ditambahkan dengan stiker di bagian depan. Dan siap untuk dijual, atau karena ini aku bikin untuk isian snack box, jadi hanya dikemas dengan plastik OPP seperti ini, dia udah cantik banget. Atau untuk cemilan sendiri di rumah, jadi seperti aku dengan anak-anak yang suka ngemil banget, ini resep adalah rekomen banget. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Dan tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.